Percaya nggak kalau ada beberapa negara bagian di Amerika yang secara strategis ya sengaja dirancang untuk dikorbankan? Kedengarannya gila kan? Hari ini kita bakal bongkar logika dingin di balik strategi perang nuklir yang justru menjadikan mereka target utama. Oke, kita mulai dengan pertanyaan ini. Kalau sampai amit-amit ya perang nuklir beneran terjadi, kira-kira apa sih target nomor satunya? Jawabannya, mungkin bukan seperti yang Anda bayangkan selama ini. Kalau kita mikirin perang nuklir, yang kebayang pasti awan jamur raksasa di atas kota-kota ikonik kan? Kayak di film-film Hollywood gitu. Nah, buang jauh-jauh bayangan itu. Kenyataannya jauh lebih terhitung, lebih strategis, dan jujur aja, lebih bikin merinding. Targetnya bukan kota, tapi fasilitas militer, silo misil, pangkalan pesawat pengebom, dan bunker komando. Kutipan ini kena banget. Intinya, dulu Amerika itu seakan tak terkalahkan. Aman banget karena terlindungi oleh dua samudra raksasa. Tapi sekarang, teknologi udah membunuh geografi. Samudra luas itu udah nggak ada artinya lagi. Artinya, benteng Amerika itu udah nggak ada lagi. Udah bisa ditembus. Pertanyaannya sekarang, siapa aja yang punya kunci buat nembus benteng itu? Sebenarnya, daftarnya nggak panjang-panjang amat. Ada Rusia dengan gudang senjata terbesarnya, bisa nyerang kemana aja dalam waktu kurang dari 30 menit. Terus ada Tiongkok yang silo-silo misilnya berkembang pesat, bisa menghantam kedua pesisir Amerika. Dan jangan lupakan Korea Utara, si kartu liar yang secara teori punya jangkauan sampai ke Washington DC. Oke, jadi kalau targetnya bukan kota-kota besar, terus apa dong strateginya? Nah, ini dia kata kuncinya. Strategi kali kontra force atau kontra kekuatan. Gini, tujuannya itu bukan buat bikin panik warga sipil, sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kekuatan militer musuh, terutama senjata nuklir mereka, biar mereka nggak bisa balas menyerang. Ini semua soal matematika yang kejam sebenarnya. Perang yang sesungguhnya itu adalah tentang melumpuhkan kemampuan lawan untuk melawan balik. Simpelnya, hancurkan senjata mereka sebelum mereka sempat pakai senjata itu untuk menghancurkanmu. Dan strategi inilah yang pada akhirnya menciptakan apa yang disebut zona kurban. Negara-negara bagian yang bakal dikorbankan yang akan menyerap serangan paling mematikan demi menyelamatkan sisa negara. Yuk kita lihat 3 negara bagian yang ada di daftar teratas. Di urutan pertama, ini dia negara bagian yang kemungkinan besar akan jadi yang pertama merasakan serangan paling dahsyat. Dan negara bagian itu adalah North Dakota. Kaget? Mungkin banyak yang nggak nyangka ya, tapi para ahli strategi militer menganggap North Dakota sebagai target tunggal paling penting di tanah Amerika. Ibaratnya ini adalah tong mesiunya. Jadi ini bukan kebetulan ya. Pemerintah Amerika Serikat sendiri yang secara sadar memilih North Dakota untuk jadi perisai utama negara. Kenapa North Dakota? Karena disinilah letak trifecta nuklir mereka. Ada pangkalan angkatan udara Minot, rumah bagi pesawat pengebom B-52 dan rudal Minot Menteri. Ada juga sistem radar super penting yang jadi mata untuk melacak serangan musuh. Plus, gudang-gudang raksasa berisi bahan bakar dan senjata. Ini paket komplit yang membuatnya jadi target hancurkan atau dihancurkan bagi musuh manapun. Oke, lanjut ke nomor 2 di daftar yang bikin bergidik ini adalah Montana. Letak geografisnya lah yang justru jadi pintu depan bagi serangan nuklir. Coba bayangin, kalau ada rudal yang meluncur dari Rusia ke Amerika lewat jalur terpendek yaitu lewat Kutub Utara, negara bagian pertama yang akan dilewatinya adalah Montana. Posisinya benar-benar di garis depan. Dan disinilah letak paradoksnya. Montana punya pangkalan angkatan udara Malmstrom yang mengendalikan salah satu ladang rudal terbesar di dunia. Rudal-rudal dari sini punya waktu terbang paling singkat ke Moskow. Nah, karena Montana ini ancaman paling cepat buat Rusia, maka Rusia harus menghantam Montana lebih dulu untuk mencegah serangan balasan dari Amerika. Kemampuan menyerangnya yang hebat justru menjadikannya target utama untuk diserang. Dan sekarang, nomor 3. Tempat paling berbahaya di Amerika Serikat saat perang nuklir terjadi adalah Wyoming. Kenapa? Ironisnya justru karena populasinya yang sedikit. Bagi militer, Wyoming ini seperti spons raksasa yang sempurna untuk menyerap serangan. Dan bagi perencana strategi musuh, Wyoming itu bukan sekedar target, tapi sebuah soal matematika yang rumit.
Gini soalnya, di Wyoming ada pangkalan F.A. Warren, markas besar pasukan ICBM. Ada lebih dari 150 silo rudal yang tersebar di 3 negara bagian dan banyak bunker komando. Jadi, untuk melumpuhkan Wyoming, musuh nggak bisa cuma nembak 1 atau 2 rudal. Mereka harus menjenuhkan seluruh area dengan puluhan hulu ledak nuklir. Benar-benar soal matematika yang mengerikan. Dan apa akibat dari serangan penjenuhan itu? Ini dia yang paling mengerikan. Ledakan di darat akan menghancurkan silo-silo rudal yang diperkuat. Jutaan ton tanah dan debu radioaktif terlempar ke atmosfer, debu ini kemudian akan jatuh kembali ke bumi, menciptakan fenomena yang disebut hujan hitam. Ini bukan hujan biasa, tapi hujan beracun yang akan meracuni tanah, air, dan udara selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Jadi, kalau kita simpulkan, inilah inti strateginya. Negara-negara bagian ini, North Dakota, Montana, Wyoming, mereka adalah perisai. Mereka sengaja dirancang untuk menyerap pukulan pertama yang paling keras supaya bagian negara yang lain punya kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka adalah perisai Amerika. Tapi ini menyisakan satu pertanyaan besar bagi kita semua. Berapa harga yang harus dibayar untuk menjadi perisai itu?